Di tengah riuh wacana tentang moralitas dan agama, publik kembali dihadapkan pada perdebatan lama yang tak kunjung usai. Seberapa layak seorang pendidik agama hidup sejahtera? Kasus yang belum lama menyeret nama Pondok Pesantren Al-Khuzaini menjadi sorotan nasional, bukan hanya polemik internal, tetapi karena ia memantik kembali luka sosial lama antara pengabdian dan kesejahteraan, antara kesucian dan kemapanan. Di sisi lain, gelombang boikot terhadap Trans 7 yang dituduh menampilkan narasi tidak adil tentang kehidupan pesantren menyingkap realitas yang lebih dalam. Masih ada jarak sosiologis antara cara publik memandang kiai dan profesional modern. Tentu fenomena ini bukan sekedar kasus media atau konflik lembaga. Itu adalah cerminan dari disparitas kesejahteraan dan pemuliaan figur pendidik di Indonesia, sebuah struktur sosial yang sudah mengakar sejak lama. Dalam sejarah panjang pendidikan Islam di Nusantara, kiai dan ustadz bukan sekedar pengajar, melainkan pemimpin spiritual yang mengorbankan seluruh hidupnya demi membentuk karakter bangsa. Namun ironisnya, ketika mereka menuntut hak atas kesejahteraan, publik justru menuduh mereka terlalu duniawi. Mengapa kesejahteraan seorang kiai dipandang sebagai ancaman terhadap kesuciannya? Dan mengapa narasi publik lebih cepat memaafkan kemewahan selebritas ketimbang kenyamanan seorang pendidik agama? Inilah analisis sosiologis dan disparitas kesejahteraan dan kemuliaan figur pendidik di Indonesia bersama Story Historia. Mari kita bahas. Kiai, ustadz, dan guru pesantren seringkali diposisikan sebagai figur yang menuntut pengorbanan personal total. Bahkan hingga tuntutan untuk hidup dalam kesederhanaan ekstrim demi dianggap suci. Sementara itu, figur profesional lain dengan tingkat pendidikan dan pengabdian yang setara seperti dokter atau dosen. Latar belakang ini memunculkan sebuah pertanyaan kritis. Mengapa kesejahteraan materi kiai seringkali distigmatisasi sebagai kontradiksi terhadap pengabdian, dan bagaimana dinamika ini berhubung dengan tingkat kepemuliaan? Disparitas ini berakar pada perbedaan fungsi institusional, yakni otoritas spiritual yang holistik versus otoritas profesional yang kontraktual, yang menciptakan struktur penghargaan, reward struktur sosial, dan ekonomi yang tidak setara. Pemuliaan yang diterima kiai dari santri berakar pada fungsi pesantren sebagai total institution yang mengikat secara spiritual, bukan sekedar lembaga pendidikan formal. Kiai tidak hanya mentransfer ilmu kognitif, mereka juga merupakan pembimbing moral, mursyid, figur parental, dan pemegang sanad rantai keilmuan yang dianggap suci, yang mana pengabdian mereka bersifat 24/7, sehingga menciptakan ikatan emosional dan spiritual yang sangat dalam, yang sering digambarkan sebagai cinta tanpa batas. Bukti dari tradisi pesantren seperti praktek takdim, yaitu memuliakan guru dan kepercayaan akan barokah, yang hanya bisa diperoleh melalui keriduan seorang guru, secara eksplisit menunjukkan bahwa pemuliaan adalah syarat teologis untuk keberhasilan ilmu. Hubungan ini secara fundamental berbeda dari hubungan kontraktual guru formal atau honorer dengan siswanya yang terikat pada jam kerja dan kurikulum. Karena itu, tingkat pemuliaan kiai yang tinggi terhadap kompensasi sosial spiritual atas pengorbanan total yang mereka lakukan menegaskan bahwa tesis otoritas holistik menghasilkan penghargaan sosial yang lebih mendalam. Stigma negatif terhadap kiai yang hidup layak mencerminkan bias sosial yang menuntut figur religius untuk menanggalkan hak mereka atas kesejahteraan materi. Masyarakat secara keliru menuntut adanya korelasi langsung antara kesucian dan kemiskinan. Tuntutan ini secara tidak langsung merugikan kiai karena mengasumsikan bahwa pengabdian spiritual harus dikontradiksikan dengan kesejahteraan duniawi. Jika dibandingkan dengan tokoh profesional lain seperti dokter atau dosen yang hidup layak tanpa dipertanyakan, fungsi sebagai bukti kontras keengganan publik menerima kiai yang sejahtera menunjukkan adanya standar ganda yang menempatkan beban moralitas finansial hanya pada figur agama. Analisis ini menunjukkan bahwa pandangan tersebut melanggengkan stereotip usang dan secara praktis menghambat kiai untuk fokus penuh pada tugas mendidik tanpa terbebani kekhawatiran ekonomi. Kesejahteraan finansial yang layak bagi kiai harus dipandang sebagai aset strategis untuk memperluas dan meningkatkan kualitas misi edukasi mereka, bukan sebagai kemewahan yang harus dihindari ketika kiai tidak perlu mengorbankan waktu untuk mencari nafkah tambahan demi kebutuhan dasar. Nah,
beliau dapat mengalokasikan waktu dan energi mental secara penuh untuk mengembangkan kurikulum, membimbing santri, dan pengabdian sosial yang lebih luas. Fasilitas yang layak memungkinkan kiai untuk menjaga kesehatan, mengakses sumber belajar baru, dan memperkuat infrastruktur pesantren. Ini secara langsung mendukung argumen bahwa kesejahteraan yang adil akan meningkatkan efektivitas pengabdian. Menolak narasi bahwa kemiskinan adalah syarat sahnya spiritualitas. Penghargaan materi adalah penegasan, bukan pengkhianatan terhadap ilmu dan pengorbanan. Disparitas dalam penghargaan bukan hanya soal gaji, melainkan soal jenis otoritas. Menerima pemuliaan yang lebih dalam karena otoritas mereka bersifat spiritual dan holistik. Yang menuntut pengorbanan total yang dibalas dengan takdim sebagai kompensasi sosial spiritual. Atasnya, guru formal atau honorer meskipun jasanya besar beroperasi di bawah otoritas profesional yang kontraktual, sehingga penghargaan yang mereka terima lebih terikat pada skema penggajian formal yang sayangnya seringkali minim. Yang terpenting adalah stigma terhadap kesejahteraan kiai beroperasi sebagai mekanisme pengontrol sosial yang secara efektif membatasi hak finansial figur agama. Hal ini menciptakan anomali di mana figur yang paling berkontribusi pada moralitas bangsa dipaksa untuk hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Secara ringkas, analisis ini menyimpulkan bahwa tingginya pemulihan terhadap kiai adalah respon wajar atas pengabdian total dan otoritas spiritual holistik mereka yang melebihi peran guru formal yang kontraktual. Di sisi lain, resistensi terhadap kesejahteraan materi kiai adalah manifestasi dari bias sosial. Kemiskinan sama dengan kesucian yang tidak adil dan menghambat efektivitas pengabdian. Oleh karena itu, penghargaan yang adil dalam bentuk fasilitas yang layak bagi kiai harus dipandang sebagai penegasan terhadap nilai ilmu dan pengorbanan, serta sebagai aset strategis untuk memperkuat peran mereka sebagai pilar. Kami tegaskan kembali, kesejahteraan yang layak bagi kiai adalah hak, bukan kontradiksi. Sudah saatnya kita sebagai publik dan media mengubah framing ini. Mari kita hargai ilmu dan pengabdian secara yang adil, tanpa menuntut kesengsaraan sebagai bukti spiritualitas. Pendapat Anda, apakah kiai yang hidup layak itu wajar, atau apakah mereka memang harus hidup sederhana? Tulis opini Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini agar analisis ini sampai ke lebih banyak orang, dan subscribe untuk analisis sosial budaya lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video story-story lainnya.